Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ya Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang mulia dan merangkap bersama-sama mengais warisan para nabi dan para rasul, yaitu perkara agama ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari Fadlul Islam, keutamaan ataupun keunggulan Islam. Pertemuan yang lalu kita sampai bab yang ke-7, yaitu bab tentang wujubud dukhul fil Islam kullih wa tarki ma siwahu. Bab tentang wajibnya masuk Islam secara totalitas dan meninggalkan selain Islam. Sudah kita sampaikan dan kita baca beberapa dalil. Kemudian kita menginjak dalil yang ke-6. Kalau belum membawakan ada 8 dalil. Qala pensyarah rahimahullah, ad-dalilu sadis, dalil yang ke-6 akan wajibnya seseorang masuk ke dalam Islam secara totalitas adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu biman hadis Ibni Amr wa lafduhu iftaraqatil yahud ala ihda awil thintaini wa sab'ina firqah. Al-hadis akhrajahu ashabu sunan siwan Nasa'i wa isnadu hasan wa lafduhu atam min bayani adal firaq. Dalil yang ke-6 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini maknanya sama dengan hadis Ibnu Amr tentang iftiraqatul ummah, tentang perpecahan umat. Dalam hadis ini yang lafadznya berbunyi iftaraqatil yahud ala ihda awin thintaini sab'ina firqah. Bahasanya orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 ataupun 72 firqah, golongan. Begitu pula umatnya Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan tentang iftiraqi hadil ummah, terjadinya perpecahan umat, betul-betul terjadi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bi akhdhi ba'did-din wa tarki ba'dihi. Disebabkan mereka mengambil sebagian agama, mengambil sebagian syariat dan meninggalkan sebagian syariat, sehingga menyebabkan mereka itu tafarruq, mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Fa innahum kan lamma kanu kadzalik tafarraqu. Maka ketika mereka itu seperti itu, mengambil sebagian syariat dan meninggalkan sebagian syariat, maka pada akhirnya tafarraqu, mereka berpecah belah, mereka bergolong-golongan. Wa hadza dalun ala hurmati iftiraqihim. Maka ini menunjukkan dalil atas haramnya iftiraq, haramnya berpecah belah. Wa wujubi iltizamihim din kullih, dan wajibnya untuk iltizam, berpegang teguh dengan agama ini secara totalitas, bukan mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Sebagaimana kita jelaskan pada pekan yang lalu, bahwasanya kita beragama ini secara totalitas, baik dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah,
semuanya adalah berdasarkan petunjuk Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak boleh kita menjadikan sebagian syariat ini kita agungkan, ya, kita jadikan sebagai simbol, tetapi yang lain tidak peduli. Sebagaimana kita berikan contoh kemarin, mungkin mereka mengagungkan salah satu syariat berupa jihad, ya kan? Yang mereka agungkan adalah perkara jihad, ya. Tetapi mereka tidak peduli tentang perkara akidah, tentang perkara akhlak ataupun yang lainnya, ya. Maka hendaknya seseorang ketika tidak menginginkan iftiraq, perpecahan umat, maka wajib baginya untuk iltizam berpegang teguh dengan Islam secara totalitas, baik dari akidah, muamalah, akhlak, ibadah, semuanya harus kita ambil secara totalitas. Tema asal muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketujuh. Wa dalilu sabi', dalil yang ketujuh adalah wa huwa fi hadis Muawiyah, hadis dari sahabat Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud. Di dalam hadis itu lafadznya adalah annu sayukhruju atau sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-qalab bi sahibihi wa la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Sesungguhnya akan keluar dari umatku suatu kaum yang mereka ini akan mengikuti hawa nafsu mereka, sebagaimana seekor anjing akan mengikuti pemiliknya dan tidak akan tersisa dari apa yang dibawa oleh pemiliknya, entah itu tulang ataupun yang lainnya, kecuali akan masuk ke dalam mulutnya seekor anjing atau akan dimakan. Penjelasan daripada hadis ini, ya, ada beberapa sisi, ya. Sisi yang pertama adalah sebagaimana adanya iftiraqul ummah, perpecahan umat, di antara sebabnya adalah mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, ya. Begitu pula sisi yang kedua, sebagaimana dalam hadis yang pekan yang lalu disebutkan bahwasanya orang yang beruntung, orang yang selamat itu adalah ketika mereka mengikuti apa yang Rasulullah berada di atasnya dan para sahabat. Ketika mereka tidak menginginkan berkelompok-kelompok, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, maka semuanya finnar illa wahidah, semuanya berada di neraka kecuali satu. Maka Rasulullah menyebutkan sifatnya ma'ana ali washabi, apa saja yang saya berada di atasnya dan juga para sahabatku. Maka Rasulullah mengingatkan agar masuk Islam secara totalitas, bukan meninggalkan sebagian dan mengambil sebagian. Kemudian sisi yang ketiga, di sini Rasulullah menyebutkan fitas miatim al-ahwa, menyebutkan ada suatu kaum yang akan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kata ahwa, hawa nafsu itu dolalun, itu pasti akan menyesatkan, dan mereka akan senantiasa berada di dalam hawa nafsu mereka, dan mereka tidak akan bisa selamat dari mengikuti hawa nafsu untuk mengikuti petunjuk kecuali dengan masuk ke dalam Islam secara totalitas, ya. Maka ketika menginginkan untuk betul-betul tidak mengikuti hawa nafsu, ya, maka hendaknya dia masuk ke dalam Islam secara totalitas, ya, baik dari sisi akidah, muamalah, akhlak, dakwah, ibadah, maka ambil semuanya, jangan diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang ke-8 adalah dalam hadis wa mubtakhir fil islami sunnatan jahiliyah. Di antara 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mubtakhir fil Islam sunnatan jahiliyah,
mencari dalam Islam itu perilaku-perilaku jahiliyah. Ini diantara salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang itu mencari di dalam Islam, sudah masuk Islam tetapi dia mencari perilaku-perilaku jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang ketika membahas tentang wajibnya masuk Islam, yaitu bab kedua. Adalah ketika menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika menyelisih ajaran Islam itu disebut jahiliyah. Ya. Maka di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mubtaghi fil Islam sunnatul jahiliyah. Mencari dalam ajaran Islam, mencari perilaku-perilaku yang masih sifatnya adalah jahiliyah. Apa hubungan hadis dengan bab? Belum menjelaskan anna man ibtagha fil Islam sunnatul jahiliyah fa innahu yutraku ba'dahu. Maka barang siapa mencari dalam Islam itu perilaku-perilaku jahiliyah, berarti dia telah meninggalkan sebagian syariat Islam. Ketika seseorang dia sudah masuk Islam tapi masih melakukan perilaku-perilaku jahiliyah, berarti dia telah meninggalkan sebagian syariat Islam. Wala islamul abdu min sunanil jahiliyah. Dan seorang hamba tidak akan bisa selamat dari perilaku-perilaku jahiliyah illa biltizamil islami kulli, kecuali dengan berpegang teguh dengan Islam secara totalitas. Fayakunu dukhul fil islami wajiban. Kalau begitu masuk ke dalam Islam secara totalitas itu hukumnya adalah wajib. Litawaqufis salamah min sunan jahiliyah ala dukhul fihi kulli. Dikarenakan keselamatan dari perilaku-perilaku jahiliyah itu akan terwujud manakala seorang itu masuk ke dalam Islam secara totalitas. Fala yatabarra al-abdu min sunan jahiliyah illa wala yan'ai bi nafsihi anha illa idza iltazama dinal Islam kulli. Dan seorang hamba tidak akan terlepas dari perilaku-perilaku jahiliyah, ya, kecuali betul-betul dia iltizam, berpegang teguh dengan agama Islam secara totalitas. Wa syiddatul bughdi dalilun ala syiddatil hurmah. Dan ketika Allah membenci, ya, seseorang mencari perilaku jahiliyah padahal dia sudah masuk Islam, menunjukkan akan haramnya perilaku tersebut. Ya. Ketika Allah membenci sesuatu, itu dalil akan haramnya perkara tersebut. Termasuk ketika seorang itu mencari, ya, di dalam Islam mencari perilaku-perilaku jahiliyah, ya, berarti menunjukkan akan perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah membencinya. Wala yanjul abdu min hadzal bu'di illa bi muwafaqatil mahbubillah. Dan seorang hamba tidak akan bisa selamat dari kebencian ini, ya, kecuali dia harus mencocoki apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ad-dukhul fil Islam kulli, yaitu masuk Islam secara totalitas, ya. Bukan mencari perilaku-perilaku jahiliyah di dalam Islam. Faman dakhala fil Islami kulli akhaballahu Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang masuk ke dalam Islam secara totalitas, Allah pasti akan mencintainya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak masuk ke dalam Islam secara totalitas, dia ambil sebagian, dia tinggalkan sebagian, atau justru dia mencari perilaku-perilaku jahiliyah di dalam Islam, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan demikian selesai bab yang ketujuh, melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang wajibnya seorang masuk ke dalam Islam secara totalitas dan meninggalkan selain Islam. Kita masuk bab yang baru, bab yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullah bab ma jaa fi anal bid'ah asyaddu minal kabair. Yang ke-8 ini beliau membawakan bab tentang dalil bahwasanya bid'ah itu lebih parah
ya, daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Beliau akan membawakan dalil, ada 7 ataupun 8 dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara bid'ah itu lebih parah daripada sekedar dosa-dosa besar. Berkata pensyarah, maksudu tarjam, apa maksud daripada bab ini? Kenapa beliau membawakan bab tentang bahwasanya perkara bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar? Ta'dhimu syarril bid'ah, beliau ingin menjelaskan besarnya keburukan perkara bid'ah, wa bayanu khatriha, dan menjelaskan tentang bahayanya perkara bid'ah ini, wa anna asyaddu dararan wa akbaru khataran minal kabair, bahasanya perkara bid'ah itu lebih dahsyat bahayanya dan lebih besar bahayanya daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Kemudian beliau menjelaskan apa itu definisi bid'ah. Beliau ingin menjelaskan tentang bid'ah secara syariat, bid'ah secara istilah, karena berbeda. Jadi para ulama menjelaskan suatu kata itu terkadang dari sisi bahasa, dari sisi syariat, dan juga dari sisi istilah. Adapun bid'ah secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang baru, belum ada contoh dari sebelumnya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, bid'ah itu maknanya adalah ma'uhditsa fiddin mimma laisa minhu biqasdi ta'abbud. Jadi definisi bid'ah secara syariat adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam agama, yang mana itu bukan perkara agama, bukan ajaran dari Islam, biqasdi ta'abbud, tapi dia niatkan itu sebuah ibadah. Ini definisi bid'ah secara syariat adalah ma'uhditsa fiddin, sesuatu yang dibuat-buat dalam agama, yang mana perkara itu mimma laisa minhu, bukan termasuk dari perkara agama, because ta'abbud, dengan tujuan adalah sebuah ibadah, bukan tujuan dunia, bukan, tapi tujuannya adalah sebuah ibadah. Ini definisi bid'ah secara syariat. Kemudian beliau menjelaskan al-kabiro, kabair. Begitulah kabair itu para ulama mendefinisikan ada secara syariat, ada secara istilah. Adapun kabiro, kabair secara syariat maknanya adalah manuya anhu ala wajhi ta'dzim fayandariju fi al-kufru wa syirku famadunahu. Kabair atau kabiro, secara syariat maknanya adalah sesuatu yang dilarang dikarenakan besarnya dosa tersebut, maka termasuk dosa besar, masuk di dalamnya kekufuran dan kesyirikan dan juga selainnya. Ini definisi kabair dari sisi syariat. Wa khusat al-istilahan fima siwa syirku wal kufru. Adapun secara istilah, secara istilah para ulama, al-kabair, itu definisinya adalah selain syirik dan kekufuran. Itu namanya kabair, dosa-dosa besar. Maka kabiro ataupun kabair secara istilah maknanya adalah manuhya anhu ala wajhi ta'dzim duna syirk wal kufri wal bid'ah. Adapun secara istilah para ulama, kabair atau kabiro itu adalah sesuatu yang dilarang ala wajhi ta'dzim, dikarenakan besarnya dosa tersebut, tapi selain syirik, selain kekufuran, selain perkara bid'ah. Jadi dari sini kita paham bahwasanya definisi bid'ah atau definisi kabair secara syariat dan secara istilah itu berbeda. Kalau secara syariat, definisi kabair atau kabiro itu semua dosa besar, masuk di dalamnya apa? Syirik dan kekufuran, ini masuk. Tetapi secara istilah para ulama, yang namanya kabair atau dosa besar itu tidak masuk di dalamnya kesyirikan dan
kekufuran. Nah, maka makna yang diinginkan dalam bab ini itu adalah secara istilah, bukan secara syariat. Maka belum bukan bab tentang bab maja'anal bid'ah asyadu minal kabair. Bab tentang dalil bahwasanya bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Apa maknanya di sini? Itu adalah bab maja'anal bid'ah syarr minal kabair istilahiyan. Maknanya adalah bab tentang bahwasanya bid'ah itu lebih buruk dari dosa besar secara istilah. Tentunya bid'ah dengan kesyirikan dosanya lebih besar, syirik dan kekufuran. Jadi yang beliau inginkan di sini maknanya adalah bid'ah itu lebih parah, lebih buruk daripada dosa besar selain syirik dan kekufuran. Itu maknanya. Insyaallah paham ya? Maknanya seperti itu. Maka mungkin ada dosa besar yang kita tahu, mungkin ada membunuh, ya, berzina dan sebagainya, atau minum khamar. Ini termasuk kabair, dosa besar. Maka perkara bid'ah itu lebih parah daripada perbuatan tadi, lebih bahaya daripada apa? Orang minum khamar, orang berzina, orang mencuri, membunuh dan sebagainya, yang termasuk dalam kabair ataupun dosa-dosa besar. Ini maknanya. Ay maisduqu alin na'tul kabirah walakunu syirkan wal kufran. Itu maknanya adalah sesuatu yang bisa dimasukkan, diikutkan terhadap kabirah atau kabair yang bukan syirik dan bukan kekufuran. Ya. Li'anna ismal kabirah syar'an yatanamal kufra wa syirk. Karena kalau istilah atau secara syariat kabirah, dosa besar, itu masuk di dalamnya kekufuran dan kesyirikan. Fal kufru kabirah, maka kekufuran jelas itu dosa besar. Wa syirku kabirah, begitu pula syirik juga dosa besar. Walakin al istilah khasul ismul kabirah bima siwahuma ma'al bid'ah. Akan tetapi secara istilah itu dikhususkan. Jadi istilah para ulama, kalau kita mendengar kabair, dosa besar, berarti itu selain apa? Syirik dan selain kekufuran. Maka yang dimasukkan dalam bab ini, perkara bid'ah itu lebih parah, ya, lebih berbahaya daripada dosa besar yang maknanya bukan syirik dan bukan kekufuran. Itu maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wastada khatul bid'ah hatta faqatil kabair li amrayn. Perkara bid'ah itu sangat berbahaya, ya, sampai bahayanya melebihi daripada dosa besar. Beliau disini menjelaskan karena dua perkara. Ya. Pertama adalah amrun muta'alliqun bil fi'li. Pertama berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, perilaku itu sendiri. Wa huwa wuqu'u istidrakan 'ala syariah wa nisbatan la ila naqsi wa ihtiyajia ila takmil. Sisi yang pertama, kenapa perkara bid'ah itu lebih parah, lebih berbahaya daripada kabair? Alasan pertama adalah wuqu'u, ketika hal itu terjadi, itu istidrakan 'ala syariah, berarti dia menganggap syariat itu kurang, sehingga dia perlu melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Istidrak maknanya dia meralat, ya. Ketika saya itu melakukan sebuah perbuatan perkara baru bid'ah dalam agama, itu konsekuensinya adalah istidrak ala syariat, berarti dia meralat syariat ini. Wa nisbatan ala naqsi, dan dia menisbahkan syariat ini kurang dan butuh untuk disempurnakan. Ya. Fa mukhtarul bid'ah yakunu bi fi'li mustarikan ala syariah. Maka orang yang mengadakan perkara baru, ya, dengan melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, itu mustadrikan, berarti dia meralat dari syariat ini, menisbahkan perbuatan itu kepada Islam itu kurang, sehingga butuh untuk apa? Disempurnakan.
Ini hatta rataba hadzal fi'lu fajalu minha, sehingga dia menganggap ini adalah sebuah syariat. Ya. Ini di antara sebab yang pertama. Bahasa konsekuensi daripada perbuatan itu, ketika seorang itu melakukan perbuatan bid'ah, berarti dia menganggap syariat Islam ini kurang dan perlu disempurnakan. Itu konsekuensinya seperti itu. Alasan yang kedua, amrun yata'allaqu bil fa'il, perkara berkaitan dengan pelakunya. Wa huwa annal fa'ilul bid'ah yaj'alu dinan yataqarrabu ila Allah. Bahwasanya pelaku bid'ah itu menjadikannya sebagai agama, sehingga dia takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa hadzani amrani mafqudani fil kabair. Dan dua perkara ini itu tidak ada pada orang yang melakukan dosa besar. Ya kan? Contohnya orang yang melakukan zina, ya kan? Dia tidak menganggap bahwasanya ketika melakukan perbuatan zina itu syariat Islam itu kurang, tidak. Ya. Dia tidak menganggap seperti itu. Berbeda ketika orang itu melakukan perkara baru dalam agama, seolah-olah Islam itu belum sempurna. Itu. Maka beliau mengatakan wa hadzani al-amrani mafqudan minal kabair. Maka dua perkara ini, konsekuensi tadi itu tidak ada pada orang yang melakukan dosa besar. Ya. Fa innal munkhim fiha la yuridu bi fil istidrak ala syariah. Karena orang yang tenggelam dalam dosa besar, contohnya orang tenggelam dalam minum khamar, ya kan? Dia tidak menganggap ya kalau syarat itu kurang, tidak. Dan dia ketika minum khamar tidak niatkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dia itu adalah sebuah dosa. Berbeda dengan perkara bid'ah, dia menganggap itu adalah sebuah syariat, sebuah perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak ada tuntunannya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga nanti ada pembahasan orang pelaku bid'ah itu tobatnya lebih sulit daripada orang yang terjatuh dalam sebuah maksiat. Karena orang yang terjatuh dalam maksiat dia tahu, oh ya saya itu terjatuh dalam maksiat, saya minum khamar, saya berzina. Maka untuk bertaubat itu lebih mudah. Tetapi orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah itu lebih sulit. Kenapa? Karena dia menganggap karena itu adalah bukan maksiat. Karena menganggap dia itu sebuah ibadah, sehingga sulit untuk bertaubat daripada orang-orang yang terjatuh dalam sebuah maksiat. Ini. Wala nisbatuha ila naqsi, dan orang yang terjatuh dalam perbuatan kabair dosa besar tidak menisbahkan kalau Islam itu kurang, tidak pula butuh untuk disempurnakan. Walahu aidan ya'udwa dinan yataqarrabu bihi ilallah, dan dia tidak menganggap kalau itu adalah sebuah agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah paham nggih? Jadi kenapa perkara bid'ah itu lebih parah ya daripada perkara ataupun dosa-dosa besar? Tapi kita pahami dosa besar tadi adalah selain syirik dan kekufuran. Jelas syirik dan kekufuran adalah dosa yang paling besar. Maka bid'ah itu di bawahnya. Kenapa bid'ah itu lebih parah? Di antaranya alasannya seperti itu. Cuma terkadang konsekuensi ketika seorang itu mengamalkan sebuah perkara bid'ah, terkadang dia tidak sampai berpikir konsekuensi seperti itu, tidak. Ya kan? Mungkin terkadang dia hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Ya. Maka para ulama menjelaskan ketika seorang itu melakukan sebuah perkara bid'ah, ya, itu seolah-olah dia menganggap Islam itu belum sempurna, sehingga perlu untuk ditambahi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Falam ihtasat bid'ah bi amrayni al-madhkuraini syarat ijmal asyadda khatran wa adhaman dararan minal kabair. Maka ketika perkara bid'ah ya,
ikhtasat bi amrayn al-madhkuraini, ya. Dia khususkan di antara sebab bahayanya ada dua perkara ini, maka secara umum perkara bid'ah itu lebih parah, ya, lebih berbahaya daripada dosa besar. Wa amma bin nadhar ila tafsil adillah faqad dzakar musannif rahimahullah li tahqiq maksud tarjamah sab'ata adillah. Adapun kalau kita lihat secara terperinci, di sini beliau ingin membawakan dalil untuk mewujudkan bab ini, yang beliau ingin menunjukkan bahasanya perkara bid'ah itu lebih bahaya daripada perkara kabair dosa besar. Beliau ingin membawakan 7 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya kan? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dari sisi mana, ya, hubungan dalil dengan bab yang beliau bawakan? Beliau mengatakan anal bid'ah asbaha bisyirki li'annahuma yuta'abbad bihima wa yattakhadhani dinan. Karena perkara bid'ah itu hampir serupa dengan syirik, karena keduanya itu sama-sama ta'abbud, keduanya sama-sama itu adalah sebuah ibadah. Kesyirikan, contoh, ketika seorang itu, ya, menyembah berhala atau menyembah pohon besar, itu dianggap itu adalah sebuah sebuah ibadah, ritual. Ketika seorang itu minta doa kepada orang yang sudah mati, ya kan, dianggap itu adalah sebuah ibadah, karena dia berdoa, cuma berdoanya kepada orang yang sudah meninggal. Dari sisi sama-sama dia dianggap adalah sebuah ta'abbud. Begitu pula sebuah perkara bid'ah, ya. Seorang melakukan, ya, contohnya mungkin berdoa di kuburan, ya. Berdoa di kuburan termasuk perkara bid'ah. Dia anggap itu adalah sebuah ibadah, bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah adat, bukan. Tapi itu ada sebuah ibadah. Dari sisi inilah mu'alif membawakan ini bahasa bid'ah itu hampir serupa dengan kesyirikan. Dikarenakan li'annahuma yuta'abbad bihima. Karena masing-masing orang melakukan kesyirikan atau perkara bid'ah itu dianggap sebuah ritual ibadah. Dari sisi ini, ya. Wa istami'ani fi iradati taqarrub. Maka keduanya masing-masing ini terkumpul, baik syirik ataupun bid'ah, mereka berkeinginan untuk takarub, masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal bid'ah hina idzin a'dham minal kabirah. Maka ketika itu kalau hampir sama dengan syirik, berarti bid'ah itu lebih parah, lebih berbahaya daripada dosa besar. Wa ajdar bil uqubah, dan lebih pantas untuk mendapatkan uqubah, siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li musyabatihima asyirk alladzi la yaghfirullah, karena hampir serupa dengan kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dibawa mati, ya. Fa yatakhawafu 'alal waqi' fiha alla yaghfiru lahu asad min at-takhawuf 'ala sahibil kabira. Maka dikhawatirkan, ya, orang yang terjatuh di dalam, ya, perkara bid'ah itu khawatir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Asyaddu min at-takhawuf 'ala sahibil kabira. Maka orang yang melakukan perkara bid'ah, ya, itu lebih dikhawatirkan, ya kan, daripada pelaku dosa besar, ya. Fa sahibul kabira arja fi khusul maghfirah lahu min sahibil bid'ah. Maka pelaku dosa besar, ya kan, orang terjatuh dalam perkataan, dalam perilaku zina, khamr atau membunuh, dia masih berharap, ya kan, lebih berharap akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu itu adalah sebuah maksiat,
Tapi pelaku bid'ah tidak merasa itu adalah sebuah maksiat. Ya. Wa sahibul bid'ah. Maka orang yang terjatuh dalam dosa besar itu lebih berharap akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku bid'ah. Fatakunu bid'ah asyad minal kabair. Kalau seperti itu, perkara bid'ah itu lebih parah, lebih berbahaya daripada dosa besar. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Sudah jam 8. Nggih, monggo. Itu ada contohnya. Ini saya pernah ke Salatiga. Nggih. Itu ulang membaca Al-Fatihah. Tapi belakangnya itu seharusnya langsung balap amin. Tapi ditambahin Robi dari balik daya amin. Itu termasuk tidak. Itu ketika sholat atau mungkin membaca Al-Quran, Al-Fatihah. Nggih. Selesainya itu balap seharusnya kan amin. Tapi ditambahin Robi dari balik daya baru amin. Ditambahin itu termasuk. Kalau dianggap itu adalah mungkin bagian dari surah Al-Fatihah ataupun yang lainnya, maka termasuk bid'ah. Tapi kalau tersendiri gitu ya, artinya mungkin dia membaca Al-Fatihah, kemudian mungkin dia berdoa dengan doa yang lain, artinya dengan doa yang lain dianggap itu adalah sebuah doa, karena itu tadi dibaca adalah doa. Kalau itu bukan dari istilahnya bukan dari gabungan surah Al-Fatihah, maka itu bukan. Tapi kalau dianggap itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, maka itu adalah perkara bid'ah. Ketika dia baca Al-Quran, ya, selesai harusnya walabdolin, ya selesai. Kemudian dia tambah dengan doa tadi, kemudian aminnya dari terakhir, maka itu perkara bid'ah. Maka itu tadi dia membacanya tadi, artinya apakah memang membaca secara sendirian, ya, doa Al-Fatihah, kemudian dia berdoa dengan sendirian, memang lafaz itu terpisah. Kalimat terpisah dianggap itu bukan dari surah Al-Fatihah, maka bukan perkara bid'ah. Ya, tapi kalau dianggap itu adalah bagian atau termasuk syariat, ya, ketika membaca Al-Fatihah, maka termasuk perkara bid'ah. Nggih. Mawatan itu bukan dicontoh. Itu termasuk, karena dalam ketika muadzan itu enggak ada syariat yang lain kecuali ya langsung lafaz adzan. Nggih. Jadi ketika jelas itu sebuah ibadah, ya kan. Ketika tidak ada contohnya dari Nabi SAW, apapun itu, maka itu masuk dalam perkara bid'ah. Dan mereka menganggap itu adalah sebuah ibadah, ya kan? Sebuah ibadah. Maka ini adalah perkara bid'ah. Ketika mereka kita minta, kita tanya, ya itu bukan maksiat, ya kan? Bukan dosa. Karena menganggap itu adalah takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ketika seseorang itu melakukan sebuah ibadah kok nggak ada tuntunannya, itu jelas sebuah bid'ah. Karena secara asal ibadah itu haram. Seorang itu tidak boleh melakukan sebuah ibadah sampai datang kepadanya dalil. Kenapa kita sholat? Ya karena memang ada dalilnya, ya kan? Kenapa kita puasa? Karena memang ada dalilnya. Maka secara kaidah ibadah itu secara asal haram dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, seperti itu. Berbeda dengan adat, berbeda dengan makan. Kalau makan secara hukumnya apa? Mubah. Makan apa saja, apa yang kita makan itu secara asal itu apapun boleh. Ya kan? Kenapa kita makan buah? Apa dalilnya? Ada yang menganjurkan? Enggak ada, ya kan? Karena secara asal makan itu halal. Kita mau makan buah, mau makan apa, itu secara asal adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kita nggak boleh makan babi, ya itu baru
Seperti itu. Misalnya seperti itu, secara asal kaidah dalam ibadah itu adalah tauqifiyah. Dalam ibadah itu kita tinggal mencontoh, tidak membuat cara tersendiri, baik menambahi ataupun mengurangi. Banyak sekali dalilnya, sehingga para ulama di sana ada khusus membahas bid'ah ini, usulul bid'ah, tentang usul perkara bid'ah, mulai dari definisinya, dari cara terperinci di sana dibahas tersendiri. Maka saya katakan tadi, pelaku bid'ah itu tobatnya lebih sulit daripada pelaku maksiat, karena itu tadi menganggap bahwasanya ya dia bukan maksiat, ya kan? Karena memang niat dia adalah ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tep. Nggih. Sebelum azan itu baca ta'awudz, kemudian bismillah baru azan. Tambahan ta'awudz sama bismillah itu termasuk bid'ah apa bukan? Tep. Bacaan ta'awudz ataupun bismillah sebelum azan, ya kan? Itu termasuk bid'ah juga, ya, karena memang nggak ada ketika Rasulullah mengajarkan apa azan itu didahului dengan apa ta'awudz dan bismillah, itu nggak ada. Tapi kalau sudah terlanjur belum tahu nggak apa Ya kalau memang belum terlanjur insyaallah nggak apa-apa. Dulunya saya juga Nggih. belum ada Nggih. belum tahu. Nah, memang secara asal mungkin berdalil dengan memulai sesuatu dengan baca bismillah mungkin, ya kan, ya, itu kebiasaan seperti itu hanya. Tapi dalil itu adalah dalil umum, tidak boleh dibawa kepada perkara-perkara yang khusus seperti itu, ya kan, seperti adzan kemudian didahului dengan sholawat dan sebagainya. Maka nggak ada dalil dari yang diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada, tentunya para sahabat akan mendahuluinya. Adakah dari kalangan para sahabat riwayat, ya, para sahabat itu melakukan sebelum adzan itu dia keraskan baca ta'awudz bismillah atau mungkin sholawat ataupun yang lain? Kan nggak ada. Seandainya itu baik, tentu para sahabat akan apa? Mendahulunya. Kenapa para sahabat tidak mendahuluinya? Misalnya seperti itu, ya. Gitu. Allahu a'lam. Tapi misalnya cukup, ya. Tapi sudah jam 8 lebih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih bab tentang dalil tentang bahasa bid'ah itu lebih parah daripada kabair ataupun dosa besar. Masih ada 6 dalil. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Azza wa jalla. Akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.